وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذرية الصحابة وأتباعه وإلى حضرة جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والشهداء الصالحين أولياء المقربين علماء العاملين والمصنفين وجميع الملائكة المقربين وخصوصا إلى حضرة الإمام أحمد بن عطاء الله السكندري رضي الله تعالى عنه. شاء لله لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم بمالك يوم الدين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah hadirin jamaah salat maghrib yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan mudzakarah kita, kajian kitab Al-Hikam Al-Athaiyah, termasuk ke hikmah selanjutnya yang ke-33. Minggu yang lalu, 2 minggu yang lalu sudah kita bahas mengenai hikmah yang kita tentang waktu, yaitu jangan kita berharap rampungnya kita dari urusan-urusan keduniaan kita terus kita ingin untuk melakukan suatu bentuk ibadah. Namanya kita hidup di dunia ini, setiap saat, setiap waktunya kita terikat dengan keduniaan ini, maka tidak akan bisa kita lepas dari itu semua. Untuk kita mau amal kebaikan, maka kita korbankan waktu kita. Semakin kesibukan kita terhadap keduniaan kita, tapi kalau tetap kita bisa istiqomah, tetap mengerjakan ketaatan kepada Allah, maka dulu kita bahas itu orang dipuji oleh Allah, walaupun dia sibuk dengan keluarganya, sibuk dengan urusan pekerjaannya, sibuk dengan berbagai bentuk kesibukan duniawi, tetapi tetap aja dia luangkan waktunya untuk dia bertasbih, bersalawat, untuk hadir di majelis pengajian, untuk sholat berjamaah dan sebagainya. Nah, orang-orang seperti ini dipuji. Kenapa dipuji oleh Allah? Karena kesibukannya dengan perkara tersebut tidak mengganggunya untuk tetap mentaati Allah Subhanahu wa taala. Rijalul la tulhihim tijaratun wa la bai'un an dzikrillah. Karena itu sifat para sahabat, mereka laki-laki yang tidak menjadikan usaha kerja mereka, bisnis mereka menyebabkan mereka lupa dari mengingat Allah. Kemudian juga dalam keterangan sebagian ulama, maksudnya bisa juga dimasukkan di hikmah yang kemarin itu, jangan kita menunggu dulu kita khusyuk untuk kita zikir. Nanti kalau saya sudah bisa khusyuk baru saya mau zikir, kalau belum khusyuk tidak mau saya zikir. Nanti takut saya malah dapat ancaman lalai. Fawailul lil musallin, neraka wail bagi orang salat. Maknanya lalai dalam salat. Jangan menunggu dulu kita bisa khusyuk baru kita berzikir, bertasbih, baca Al-Quran, salat. Enggak. Tetap khusyuk, enggak khusyuk tetap kerjakan. Orang yang diberi nikmat khusyuk dalam suatu amal itu karena memang diawali dengan seperti itu. Walaupun mungkin belum khusyuk, lisan masih sebut Allah, tapi pikirannya ke pasar, ke pekerjaan, tidak apa-apa. Syukuri dulu lisan yang masih diberi taufik untuk menyebut asma-asma Allah. Syukuri dulu itu. Atau kita mungkin berpikir nanti sudah kalau saya sudah bisa ikhlas baru saya ngaji, baru saya kerjakan kebaikan. Jangan berpikir begitu, nanti nggak akan jadi baik kita, nggak akan jadi buat amal. Orang yang bisa ikhlas itu karena sudah dilatih dulu dari macam-macam niat dulu, mungkin niatnya untuk dunia dulu, niatnya untuk supaya begini, lama-lama dengan sendirinya ikhlas itu akan datang. Nggak bisa kita mau buat amal terus langsung ikhlas, itu nggak bisa. Jangan nunggu ikhlas untuk kita buat amal. Mau ikhlas mau nggak ikhlas, buat sudah amal itu. Nanti lama-lama kita buat akan diberi kita oleh Allah ikhlas itu, insyaallah ya. Ulama mengatakan seorang sahabat dulu pernah bertanya kepada Allah,
mengenai masalah ikhlas kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, apa sih ikhlas itu? Rasulullah pun nggak jawab. Rasulullah nggak jawab karena ikhlas itu berat. Hanya diri kita dengan Allah yang tahu. Malaikat pun kadang nggak tahu. Nggak tahu. Maka Rasulullah pun nggak jawab. Rasulullah tanya Jibril, Jibril, ini ada sahabat saya tanya ikhlas. Dia tanya ikhlas, saya nggak mampu menjawabnya. Coba mungkin ada kau tahu mengenai masalah ikhlas. Maka Rasulullah Jibril alaihissalam menjawab, saya juga kurang tahu masalah ikhlas. Nah, tanya kepada Allah. Jibril tanya langsung kepada Allah. Maka apa jawaban Allah kepada Sayyidina Jibril alaihissalam? Allah firmankan, al-ikhlas sirrun min asrari, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhlas itu adalah salah satu rahasia daripada rahasia-rahasiaku. Awda'tuhu qalba man ahbabtuhu, aku berikan itu ikhlas kepada orang-orang yang aku cintai. Jadi ikhlas itu enggak dicari, itu pemberian daripada Allah. Kalau sudah kita disenangi oleh Allah, terus kita mujahadah, nanti dengan sini ikhlas akan dikasih. Enggak perlu kita cari nanti saya ikhlas saya buat amal. Oh, enggak bakalan dapat ikhlas. Ikhlas itu pemberian Allah. Karena mujahadah kita, susah payah kita, itulah banyaknya mungkin cemoohan dan sini ke sini, dari sini ke sini. Terus tetap saja kita istiqomah, maka nanti diberikan ikhlas oleh Allah. Paham ya? Bisa juga dimasukkan, jangan nunggu ikhlas, jangan dulu khusyuk dulu baru buat zikir atau buat amal. Jangan nanti kalau kita nunggu begitu itu nggak jadi buat amal sudah. Orang aku ngaji berteparan, aku terlalu soleh lalu. Orang itu pandangannya ke makhluk malah. Nah, meninggal amal karena makhluk itulah yang namanya riya. Wallahu a'lam bishawab. Paham ya? Nah, itu sebagian juga keterangan ulama mengenai hikmah yang 2 minggu kemarin yang kita bahas. Nah, sekarang hikmah selanjutnya yang ke-33. Ara tukang baca. Bunyi hikmahnya, la tastaghrib wuqu'al aqdar ma dumta fi hadhihi ad-dar fa innaha ma barazat illa huwa mustahiqqun wasbiha wa wajibun na'tiha. Arti terjemahnya niki, la tastaghrib, janganlah kamu heran, jangan kamu bingung. Wuqu'ul aqdar, datangnya perkara-perkara yang kurang kamu senangi. Jangan jadikan dirimu tuh heran datangnya perkara-perkara yang kamu gak senangi. Sakit, kurangnya harta benda, kena musibah, kok datang terus kepada kita ini. Jangan jadikan kamu itu bingung ataupun heran. Madumta fi hadhihi dar, selagi kamu masih ada di dunia ini. Selagi kita masih ada di dunia ini, namanya musibah, bencana, ujian itu tidak akan pernah berhenti. Jangan heran. Fa innaha ma barazat illa huwa mustahiqqun wasbiha. Fa innaha, maka sesungguhnya dunia, ma barazat, tidaklah dibuat, illa huwa mustahiq wasbiha, kecuali dia dihakkan oleh Allah, sifatnya memang seperti itu. Dunia itu tempat kesusahan, tempat lelah, tempat capek. Makanya kita terlahir dari perut ibu kita itu ketawa atau nangis. Ada kamu satu ngererek sugul leman perut ibu nah. Semua nangis karena apa? Ketika sudah kita terlahir di dunia ini, siap-siap sudah untuk susah itu. Pasti itu akan terjadi. Kesusahan itu datang, yang kedua hilang, yang ketiga terus dalam diri kita, dalam keluarga kita, dalam teman kita, dalam harta kita, dalam ujian agama kita, terus akan datang itu selagi masih di dunia. Jangan heran maka apalagi orang-orang yang ingin dekat dengan Allah, lebih lagi itu ujiannya. Jangan heran kok aku ini pengen dekat dengan Allah kok masa sebikin luwe. Memang seperti itu.
Nabi Muhammad kan. Siapa nggak tahu Nabi Muhammad ini paling sesoleh-solehnya manusia, setakwa-takwa manusia Nabi Muhammad ini kan. Bahkan beliau Sayyidul Anbiya'i war Rasul, pimpinannya para nabi. Sebab beliau dicipta alam semesta. Beliau belum lahir, bapaknya sudah meninggal. Baru 2 tahun di perut ibunya, bapaknya meninggal. Enggak tahu Rasulullah ngelihat bapaknya kayak apa rupanya, meninggal duluan. Kemudian umur berapa? 6 tahun ditinggal mati ibunya. Padahal kekasih Allah loh Rasulullah itu, ditinggal mati ibunya. Kemudian hidup dengan pamannya, hidup dengan kakeknya dulu, Abdul Muthalib. Enggak lama, umur belum sampai puluhan tahun umurnya, ditinggal mati sama kakeknya yang betul sayang kepada dia. Dan hidup sama pamannya. Pamannya juga yang beliau sayangi meninggal. Istrinya juga begitu, yang beliau harap-harapkan juga meninggal. Bahkan beliau terusir dari kampungnya. Terusir nggak Rasulullah? Rasulullah orang mana? Orang mana? Makkah, tapi tinggalnya yang lama di mana? Dan mati juga di Madinah. Bahkan sampai Madinah pun diuji lagi dengan keberadaan orang-orang munafik. Bahkan banyak sahabat-sahabat beliau juga mati di sana. Misalnya kita mikirkan orang yang seperti Rasulullah ini kan kekasih Allah, justrunya hidupnya itu ya super bahagia, tetapi enggak nyatanya begitu. Demi ujian datang. Maka jangan heran orang yang paling dekat dengan Allah begitu. Apalagi selagi kita berada di dunia, jangan pernah merasa ingin terus bahagia, senang, duit kepeng, tersanjung sih dengan jangan. Imam Ali Al-Habsyi beliau mengatakan, talabul rohah bid dunya muhalun, kata beliau. Mencari kita itu senang terus di dunia ini sesuatu yang mustahil loh. Kau milih tapi tak perkara pada senang doang, dia tak milih susah, pokoknya aku bahagia doang. Mustahil, tidak akan terjadi hal seperti itu. Al-Imam Ja'far Shadiq beliau juga mengatakan, man talaba ma lam yukhlaq, siapa yang mencari sesuatu yang tidak dicipta oleh Allah, dan tapi Allah Ta'ala ku sido sempeta, faqad at'aba nafsahu, maka sungguh dia telah mencapek-capekkan, melelah-lelahkan dirinya. Wa huwa lam yurzak, dan dia tidak akan pernah dapatkan itu. Maka seorang tanya, wahai imam, apa itu yang kok dicari-cari terus tidak akan didapatkan itu? Maka beliau jawab, ar-rohah bid dunia, bahagia terus di dunia itu tidak ada. Karena itu nggak diciptakan oleh Allah. Di dunia ini ya kadang bahagia, kadang susah, kadang ketawa, kadang sedih, kadang dasya sanjung, kadang dihinakan. Itulah dunia. Kok kita ini mencari pokoknya yang terbahagia, yang terlahir no bahagia sampai mati, dia tetap benci si dengan, terus tetap sanjung apa pemilik tearak, mustahil, tidak akan pernah terjadi. Mestinya kita ini siap susah di dunia ini. Itulah hakikat dunia. Karena ma barazat illa huwa mustahiqun wasbiha, karena diciptakan dunia itu memang sifatnya seperti itu. Wa wajibun atuha, maka dia akan mengikuti sifatnya dunia itu, sudah akan senantiasa kita mendapat segala bentuk yang namanya kesusahan. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala firmankan, tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Allah ciptakan hidup dan mati ini untuk apa? Liyabluwakum, untuk kita diuji. Namanya diuji itu enak atau bahagia? Namanya diuji itu senang atau susah? Apa? Susah namanya ujian itu. Kok diuji senang? Tidak ada. Allah sudah berjanji seperti itu. Bahkan dalam ayat yang pura yang kita dengar di ta'zih itu, wala nabluwanna, kata Allah. Ini kalau kita termasuk secara nahwunya, lamnya takkid dan nunnya juga takkid, pasti, kata Allah.
lanabluwanna, pasti sangat, nakum, kami akan uji kalian, bisyai'in minal khauf, ketakutan, walju, kelaparan, wa naqsim minal amwal, kekurangan harta benda, bangkrut dan sebagainya, wa nafs, kemudian juga kematian, mungkin diri kita, keluarga kita, teman kita, kerabat kita, wal amwad wal amsi wath thamarat, ada kurang-kurang buahan, pancekedik tiba-tiba terjadi, kering kerontang, pasti akan datang itu ujian. Maka jangan heran kok selagi kita masih di dunia ini kok bertubi-tubi ujian datang, jangan heran, memang disitulah tujuan dunia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham ya? Apakah ada Ustaz cara supaya kita ini legowo? Legowo itu apa bahasa anunya ya? Hah? Apa? Anu percaya kemudian dengan Jawa asli, dalam sini dengan Sasak. Apa Pak Joni? No, nerima. Bagaimana caranya supaya kita itu terima adanya? Nah, adik-adik temangkel dengan keadaan seperti ini. Maka ulama katakan, ambil tidak enaknya di dunia ini. Kalau kita ambil yang tidak enaknya, nanti ketika dapat enak itu kita nggak mangkel jadinya. Maksudnya apa-apa itu lihat tidak enaknya di dunia, karena memang dunia itu diciptakan yang tidak enak. Tempat kita nanti enaknya di surga. Kalau kita mau cari enak nanti besar bertamu, itu nih bertamu. Cari tidak enaknya, paling malah air putih doang kesediaan. Nanti kan sampai tara dah ada saya putih dia kecewa. Aku lama tu wah ni bar ni panggang sate datang tu cuma putih tok. Kan kecewa terjadi. Maka pandang intinya yang tidak enaknya itu sudah. Misalnya kita ngaji, boleh udah pandang wah barah tulik ni dia terlengok sini nak tu. Mungkin cuek kan. Tercuekan kan. Ini pandang tidak enaknya aja supaya nanti ketika kau di sana kok kita dijemput, disiapkan makan. Alhamdulillah. Namun ya memang seperti itu keadaan. Jadi itu cara supaya kita ini ndak apa istilahnya ngerutu di dalam kehidupan dunia ini. Itu kata ulama supaya kita bisa bersyukur dan tidak ngeluh menghadapi dunia ini. Pandang memang dari segi kurang sedapnya kehidupan dunia ini. Paham ya maksudnya? Bukan kita suuzon supaya menenangkan hati kita ini, karena kita berharap-harap yang besar, nanti ternyata wah ini zaman-zaman negeri kan, bertamu negeri apalagi menang no kan, pelik wah ini apa-apa. Ternyata sampai sana cuman dengar apa-apa kan kecewa. Lagu lama tak paling rokok sebiji wah. Lagu sampai itu masya Allah disambutkan syukuran kan, alhamdulillah jadinya. Paham ya? Jadi seperti itu kata para ulama, untuk kita ini tidak mudah ngerutu, pandang dari segi hakikatnya dunia. Hakikatnya apa? Tidak enak itu sudah hakikatnya dunia ini, tidak enak. Nah kita bagi orang mukmin nanti di surga itu keenakan. Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu sijen, adalah penjara bagi orang mukmin. Yang namanya penjara itu kita nggak bebas. Mau ketemu istri itu nggak lama, paling sejam. Mau ketemu anak paling sejam. Nggak bisa kita lama-lama. Nggak bisa kita bebas, nggak bisa kita keluar kemana-mana. Serba terbatas. Itulah hakikat kehidupan orang mukmin di dunia ini. Dia terbau semele-mele terbau. Terikat si syariat Islam. Dajak marak ngeni terlarang si agama. Terbuat saya nak ngeni larang agama. Arab batasan ngeno itu le. Dunia karena penjara. Kapan kenikmatan yang Allah akan berikan kepada kita? Nanti ketika sudah sampai di negeri akhirat dan masuk surga, itu sudah tidak ada lagi larangan-larangan. Kalau dulu Nabi Adam masih ada larangan, jangan nyentuh buah. Kalau besok kita itu tidak ada, sudah enggak ada satupun larangan. Boleh apapun yang kita mau buat kelak di surga. Paham ya? Nah, jadi seperti itu. Berarti Ustaz susah, tanda berarti itu. Ya memang seperti harus susah. Lagu ingat dunia ini seberapa susah. Dan itu pun walaupun tempat kesusahan, Allah katakan nggak mesti susah terus, entah. Susah bareh senang susah kita ketemu bareh susah. Itulah keadaan dunia ini.
Pokoknya ndek tebau saja jadi patokan dunia ini. Ndek tebau jadi patokan, lambat jadi patokan jangan jadi kecewa. Dengan susah pun dia nara le dunia ini, walaupun ndek na berdoa apa-apa, misal miskin semiskin penyakit lo ele awakna lagu pasti arat tahun tetap yang senang si Allah Ta'ala dengan mesti, karena sudah diciptakan seperti itu dunia ini. Walaupun orang punya harta sebanyak kayak apapun dia bisa beli, tapi ada saja saat-saat dia akan susah. Itu maha adilnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Imam Ali Al-Habsyi beliau mengatakan, thalabur rahah fid dunya muhalun. Kok ada orang mencari supaya bahagia terus di dunia ini, hal yang mustahil, nggak diciptakan itu oleh Allah di dunia ini. Nah, karena dunia itu apa? Susah kadang senang, siang ada malam, gelap ada terang, ketawa ada tersenyum. Wallahu a'lam bishawab. Paham ya? Bukaan makatna. Paham ya? Jadi seperti itu supaya kita tidak mudah mengerutu, tidak mudah mangkal pandang sisi hakikatnya dunia ini. Kalau kita pandang segi hakikatnya, insya Allah ya memang seperti inilah dunia. Nanti kalau ada yang baik-baik itu bonusnya gitu. Pandang pokoknya yang tidak enaknya wah dunia ini. Parah jarak aku ngaji ini paring berharap doana paring balik sepi nara apa-apa. Aku ternyata rak dengan rezeki, alhamdulillah ini kita bersyukur dari ini kita bersyukur kalau kita pandang hakikatnya dunia ini. Kalau ada nikmatnya berarti bonus cepetan si Allah Ta'ala, sehingga kita bisa bersyukur. Lah melihat dunia itu cari seenaknya doan. Bare bu tekan musibah sekecet mangkal susah ngerutu jok Allah Ta'ala, sehingga jadinya kita tidak ridha terhadap keputusan Allah. Wallahu a'lam bishawab. Paham ya? Mungkin ditanyakan? Belum kita lanjutkan. Paham tapi ini ya? Kemudian juga jadi ujian yang Allah berikan kita di dunia ini pada hakikatnya adalah bentuk tanda sayangnya kepada Allah, kita kepada Allah kepada kita. Kadang kita itu banyak punya kesalahan, banyak punya dosa sama Allah Ta'ala, lalu kadang jarang istighfar, jarang buat kebaikan, lalai doan. Maka di antara bentuk caranya Allah mengampuni dosa-dosa kita itu didatangkannya ujian oleh Allah. Nabi SAW sabdakan, la yazalul bala bil mu'minin wala mu'minatin fi nafsihi wa malihi. Tidak akan berhenti-henti datang bala kepada mukmin laki-laki, musibah ujian kepada mukmin perempuan juga, selagi mereka ada di dunia. Tetapi ketika dia ridha, terima terhadap ujian yang Allah berikan kepada mereka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ma alaihil khati'ah, maka itu sebab dosa-dosanya diampuni. Ma yusabul mu'min min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazanin hatta syauqatun yusikuha illa kaffaratun bihi al khataya. Tidaklah datang kepada mukmin itu kesusahan, susah mikir bayar kontrakan, mikir bayar dealer di mana kepeng, kesusahan itu kan. Aku lam itu jadi pengampunan dosa. Bukan apapun bentuk kesusahan, lalu cek segar, tenar mau wah dua jelo, terus biaya anak pondok, mikir susah. Itu pengampunan dosa itu, pengampunan dosa. Lalu tebagawian kok di mana narak datang tamu, itu pengampunan dosa. Susah kan itu pengampunan dosa. La yazalul bala kan ma yusabul min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazanin
gelisah, mungkin gelisah, kemudian hazan, susah, kemudian sakit atau penyakit datang kepada kita, apapun bentuknya itu, kalau datang kepada seorang mukmin maka itu menjadi penghapus dosa-dosa mereka. Hatta syauqatun yusiku, walaupun duri yang menusuk kakinya di jalan, mungkin jalan-jalan ada kedampes kena sekejar naik teh luka mungkin, lagu tak ikhlas pengampunan dosa. Itu baiknya Allah Ta'ala. Lalu kadang kita ngeluh dan pedandok, padahal beruk lalu ngaji kebaikan siku begawe ule-ule ku makat berebor-rebor naik ku. Jangan, itu tanda kita di saya. Berarti perlu ada mujahadah malik, mujahadah ngaji malik, sabar malik, seperti itu. Berarti sabarnya belum pas. Allah. Iya, memang itulah sifat manusia, itu sifat manusiawi begitu. Maksudnya? Namun marah-marah itu jangan ditekanggu bejora. Namun dek nama kom teh marah-marah itu ngomong begitu kurang adab dengan Allah. Kecuali lamun terbedoya makom, makomnya para aulia Allah. Ada aulia Allah itu kadang mereka salahkan Allah, tapi bagi Allah itu enggak disalahkan oleh lagu. Lamun itu nih marah ngenono, marah kesalahan Allah Ta'ala. Ada wali Allah itu, wali Allah ini dia mengeluh, dia datang lewat kepada satu kampung di daerah apa itu yang penyembah api itu, daerahnya Imam Bukhari. Lewat di satu kampung, dan ini orang ini wali Allah, kekasih Allah, sangat-sangat taat. Maka dilihat satu kampung itu begitu kelelahan, karena panceklik bertahun-tahun tidak pernah turun hujan. Maka dia berdoa, ya Allah, ya Allah Ta'ala, apa istilahnya, ya Allah, apa ya buwi ai hujan deh li sisi ini pada demi turunan ai hujan dengan ini, kasihan terserius nih, karena kan perkataan enggak adab sama Allah. Tapi bagi orang-orang yang sudah makomnya yang seperti kekasih Allah seperti itu, ya bagi Allah itu enggak bermasalah. Tapi kalau kimat itu nih ya, dia mantap makom ngarangan aja deh, coba. Nah, ya. Ada yang memang seperti itu, dia seperti itu model ngomongnya, tetapi itu makomnya orang-orang yang sudah dekat dengan Allah. Kadang Allah itu diajaknya bercanda. Seperti budak yang hitam legam itu, yang ahli ibadah di zaman sahabat, ketika dia diketahui orang ahli ibadah, ketika dia beli budak itu dibeli. Ternyata setelah dia merdeka dibeli oleh tuannya, selepas dia kerja sama tuannya, dia setiap malam itu kok tidak tidur, di sholat. Ternyata sama tuannya dia lihat berhari-hari gitu aja kerjaannya. Ternyata dia diketahui sama tuannya ini sering buat seperti itu, diketahui sama tuannya ini suka buat sholat malam tuh nggak tidur, doa sujud semenjak dia diketahui itu. Apa katanya? Ya Allah, kalau memang seperti ini, demi cintaku, ada dalam taklim itu, demi cintamu kepadaku. Kalau kita kan cinta kita kepada Allah, kalau dia dibaliknya, ya Allah demi cintamu kepadaku, Allah dia kan cinta dengan dirinya. Pokoknya marah bosok senaga diri. Demi cintamu ya Allah kepadaku, kalau kau memang cinta kepadaku Allah, karena orang sudah tahu tentang hubunganku denganku, matikan aku. Dimatikan oleh Allah. Biasakan kita, ya Allah, kita yang dari bawah ke atas. Kalau dia demi cintamu ya Allah kepadaku, karena orang sudah ketahui hubungan khususku ini dengan engkau, maka matikan aku. Maka berapa asal itu mati. Itu orang-orang itu namanya orang ikhlas. Kamu itu kan deh, apa istigawe ini ada yang serius dengan baru tepu puas lamun dek manja. Dia mana puasa itu, tapi belum bertentu orang yang
Yang terang-terangan juga dalam kebaikan itu juga tidak ikhlas. Makanya ikhlas itu rahasia, sirrun min asrori. Ada kalanya kita perlu sembunyi sampai orang nggak ada yang tahu kita buat amal. Ada saatnya juga perlu kita terangan untuk memberi semangat, motivasi kepada orang lain. Intinya ya kedua-duanya kita amalkan. Sahabat Nabi juga ada yang suka terang-terangan juga dalam kebaikan, ada yang suka sepi-sepi, sembunyi-sembunyi, seperti itu. Seperti dulu kita bahas, di antara kedua nama yang lebih afdal tentu yang sembunyi-sembunyi. Karena kalau terang-terang itu kadang susah juga untuk kita bisa jaga untuk ikhlas. Paham ini pembahasannya? Jadi ini intinya, dendek tepada heran hidup dunia ini lamun terus menerus datang ujian-ujian kepada kita. Terkhusus apalagi telah mulai hijrah, senang buat kebaikan, apa itu semakin besar itu ujiannya. Ujian kadang dari usaha kita mulai agak kurang. Kemudian dari sahabat yang mungkin dulu banyak sahabat kita macam-macam mulai kurang ada, bersahabat dengan kita kurang gitu. Itu sudah memang ujian. Allah mau kita itu supaya bersahabat dengan Allah, seperti itu maksudnya. Jangan heran. Dan secara umum semua hamba-hamba Allah, dia kafir, dia muslim, tetap dapat ujian. Tapi secara khusus orang-orang yang khusus yang ingin mendekat dengan Allah, terutama kita para orang-orang yang mau hijrah atau para sadikin khususnya, karena ini orang-orang sadik yang punya kajian seperti ini jangan heran kalau semakin kita buat kebaikan itu semakin banyak hambatan-hambatannya banyak, karena itu proses untuk menaikkan kita derajat. Fokus enggak kita dengan tujuan kita tersebut. Namanya orang mau naik itu kan mesti diuji dulu. Kita akan pernah bisa naik tanpa ada ujian. Paham ya? Wallahu a'lam bishawab. Makanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke, ada yang tanyakan? Ya. Ikhlas sama mukhlisun. Mukhlis, mana mukhlis? Dan dulu pernah dibahas masalah ikhlas. Mukhlis, ikhlas. Kalau ikhlas itu kan sifat. Kalau ikhlas itu sifatnya ikhlas. Kalau mukhlis dengan mukhlas itu beda. Kalau si ikhlas ini kan sifat ini. Nah, sifat ini bisa berdiri kepada orang-orang yang mukhlis dan bisa masuk kepada orang-orang mukhlas. Kalau namanya mukhlis ini ikhlas dia. Ikhlas, tapi ikhlas seperti ini juga masih rentan, masih bisa diselewengkan oleh iblis di orang-orang mukhlis. Mungkin dia bisa ikhlas awal, agak pertengahan kadang hilang ikhlasnya. Mungkin awal pertengahan ikhlas, lagu bareng akhirnya sini sebut-sebut atau arah tujuan sendiri hilang ikhlasnya. Masih ini ikhlas lagu kadang-kadang bisa diselewengkan oleh iblis atau setan. Mungkin karena disakit dia pernah bantu orang terus dia dikecewain, wah anteng ngeding kojaan, wah hilang sudah pahala yang korban. Kalau mukhlas, nah ini sudah ikhlas tingkat tinggi yang tidak akan pernah bisa digoda oleh iblis. Tsumma la'atiyannahum, kata iblis, min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim illa ibadaka minhumul mukhlasin. Akan kudatangkan anak turunmu hai Adam, dari bawah, dari atas, dari kiri, dari kanan, dari samping, semua aku datangi. Aku akan goda, sesatkan mereka. Yang aku tidak bisa goda illa ibadaka minhumul mukhlasin, hamba-hambamu yang sudah punya sifat mukhlas. Apa itu mukhlas? Orang yang sudah menyerahkan total apapun keadaannya kepada Allah. Jadi senang susahnya, gerak-geriknya itu udah dari Allah, sehingga adapun yang terjadi dalam dirinya, dalam luar dirinya sudah tidak ada kaitannya dengan makhluk, sehingga ya dia dengan
Allah. Orang puji, orang caci, orang sakiti, orang lenum tidak berpengaruh, karena sudah dia tidak pandang itu semua. Dia pandangnya dalam setiap makhluk itu di sana ada sifat-sifat Allah. Jadi dia fokusnya sama Allah, nggak pengaruh. Nah, ini orang seperti ini sudah nggak bisa sedikit pun digoda oleh iblis. Mukhlas, orang-orang mukhlas. Kemarin tiang dapat, nah ini juga jadi pegangan kita, dapat apa namanya, dapat nasihat dari seorang murabbi. Jadi pegangan saja, jadi pegangan untuk kita pegang, khususnya di akhir zaman ini. Jadi di hidup kita di akhir zaman ini ada 3 orang yang perlu kita jaga perasaannya. Mungkin ada yang pernah dengar juga ini. Ada 3 orang yang perlu kita jaga perasaannya ketika kita di dunia. Yang selebih itu ya biasa-biasa saja gitu. Tapi yang 3 orang ini betul-betul kita jaga ini. Lebih baik kita ngalah sudah. Yang pertama, kita punya guru. Ya guru-guru yang ngajar kita kepada itu jangan, karena guru itu nggak ada namanya guru yang mengajak kita untuk sesat, mesti kebaikan. Kita jaga betul hatinya. Kemudian kita punya orang tua, ibu, bapak. Dan sekali-kali yang kesel, mangkel, sakit, karena punya jasa besar ibu bapak ini kepada diri kita. Kemudian anak istri, dendek yang masalah kan anak istri itu, karena 24 jam kita akan bersama dia mengurus kita, membantu kita, terutama istri kita. Jangan. Nah, selain daripada itu biasa-biasa saja, sudah biasa-biasa saja. Dia mau berkawan, kita kawani. Dia jaga jarak, ya juga kita jaga jarak. Karena zaman sekarang ini kebanyakan persahabatan itu karena kepentingan bersahabat. Orang harap kepentingan jauhan. Munda terbodoh sekene pada deketannya terbodoh. Nah, itu di dunia ini. Tapi dengan 3 orang ini ngalah sudah. Ngalah dengan guru, dengan ibu bapak, dengan sedenah anak. Dekat kembe ya. Tapi selain daripada itu ya biasa. Dalam artian kalau dia mau bersahabat dengan kita silahkan. Dia mau mendekat dengan kita silahkan. Tapi kalau dia menjauh ya kita juga jauh. Gitu, seperti itu. Jangan terlalu banyak sibukkan diri dengan hal-hal atau persahabatan. Kadang ada orang itu yang sudah kita bantu, sudah kita bela, sudah kita begini, akhirnya mengecewakan. Itu banyak nggak seperti itu? Banyak. Makanya selain di 3 orang ini ya seperti itu sudah. Bersahabat secukupnya, dekati secukupnya, gitu, seperti itu. Supaya kita tidak menanggung kecewaan yang berat di dalam diri kita. Jangan gara-gara itu Anda jadi susah gitu. Kok aku seperti itu, usah. Jangan habiskan diri kita bercampur gaur dengan orang-orang yang kurang respon dengan diri kita. Nabi SAW itu juga begitu. Nabi itu ketika dakwah di Makkah nggak ada yang terima, nggak ada yang ini. Nabi hijrah kemana? Ke Madinah, bahkan sampai mati di Madinah. Maka kata hikmah ini termasuk ketololan, kebodohan orang itu kok bertahan di tempat kok dia di sana tidak dihargai. Ini kita ini nggak pernah dihargai di suatu tempat ini. Kok kita ini dianggap sepele, kecil aja, padahal kita buat dosa seperti ini. Jangan bertahan di sana, pindah. Banyak para ulama-ulama, Imam Ghazali, imam besar-besar itu banyak mereka hijrah di tempatnya karena seperti itu. Masih banyak orang-orang yang lain yang perlu kita cari, jangan kita yang penting sabar, jangan. Termasuk kebodohan itu kita bertahan di tempat yang kita kurang dihargai. Kita ini punya harga nilai, jangan kita mau rendahkan. Kalau sudah kelihatannya kurang menghargai kita, ya sudah, berarti ya jaga jarak sudah. Bukan kita benci, kita jaga jarak supaya kita nggak sibuk dengan hal-hal seperti itu, supaya luang waktu kita untuk berdekatan dengan Allah Subhanahu. Mending kita banyak buat amal. Bukan berarti kita nggak suka, bukan. Maksudnya apa? Biar kita nggak terlalu banyak bukan mikir. Semakin banyak kawan kan, semakin banyak pikiran kita nanti. Kalau memang betul kawan itu nggak betul-betul memang
ngajak kita untuk usaha dunia mungkin yang pas, yang bagus supaya berhasil. Kalau sekedar ngomong-ngomong nggak jelas itu nggak berhasil, tidak usah. Dan sahabat-sahabat yang memang mengajak kita untuk taat kepada Allah. Ini kita hidup di akhir zaman. Kebanyakan orang itu dekat kita karena kepentingan. Kalau sudah kepentingan habis, hilang dia. Paham ya? Allahu a'lamu bishawab. Oke, mungkin ada yang tanyakan lagi? Cukup? Hah? Cukup insyaallah ya. Ya, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita dalam menjalani kehidupan kita di dunia yang sesaat niki, dan mudah-mudahan menjadi tambah pahamnya kita dengan agama dan semakin dekatnya kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Rahmanir-Rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Salatullah salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Subhanallah bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum.